Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban wahai generasi emas Indonesia bersama Umi Nurul. Belajar Al-Quran Hadis AMM, asyik, mudah, menyenangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi Al-Quran Hadis bab ketiga yang berjudul Mengenal Surah An-Nas. Mengenal Surah An-Nas. Ya, pada bab kedua kita telah mempelajari surah Al-Fatihah. Kita lanjutkan bab ketiga yaitu Mengenal Surah An-Nas. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak mampu menyatakan bahwa surah An-Nas adalah kalam Allah. Kemudian, menentukan ayat yang termasuk dalam surah An-Nas. Ketiga, anakku mampu melafalkan surah An-Nas. Dan yang keempat, mampu menunjukkan hafalan surah An-Nas. Nah, coba sekarang anakku amati gambar yang ada pada layar. Ceritakan, apa yang dilakukan dua anak tersebut? Saat sholat, apa yang kita baca setelah surah Al-Fatihah? Iya, itu adalah gambar dua anak yang sedang sholat berjamaah. Ya, kalau ada dua orang namanya sholat berjamaah. Kalau sendiri itu namanya sholat munfarid. Nah, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surat-surat dalam Al-Quran. Nah, di antaranya yang akan kita pelajari ini nanti yaitu surah An-Nas. Sebelumnya, mari kita mari kita melakukan tepuk tangan supaya kita lebih semangat dalam mempelajari surah An-Nas. Tepuknya namanya tepuk An-Nas, diperagakan sebagaimana tepuk anak soleh. Ya, bagaimana tepuknya Umi? Ya, mari kita mulai. Tepuk An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Aku paham surah An-Nas. An-Nas, An-Nas, An-Nas. Yes. Ya, kita ulang sekali lagi. Tepuk An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Aku paham surah An-Nas. An-Nas, An-Nas, An-Nas. Yes. Coba nanti diperagakan bersama kakak bisa bersama bunda di rumah tepuk An-Nas, yaitu diperagakan sebagaimana tepuk anak soleh. Nah, berikut ini adalah lafaz dari surah An-Nas. Disimak anakku, kita baca dengan nada tilawati. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan
nas. Shadaqallahul azim. Bagaimana anakku? Silahkan nanti dibaca perlahan-lahan didampingi oleh ayah dan bunda. Belajar online, belajar dari rumah. Tetap semangat. Nah, sekilas tentang surah An-Nas. Surah An-Nas itu ada 6 ayat. 6 ayat. An-Nas artinya manusia. An-Nas artinya manusia. Dengan surah An-Nas, aku berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan jin dan manusia. Aku selalu membaca surah An-Nas sebelum tidur. Ya, jadi kita menghafalkan membaca surah An-Nas ini, kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan jin dan manusia. Dan jangan lupa sebelum kita tidur, setelah membaca doa tidur, kita membaca surah An-Nas untuk berlindung dari kejahatan jin dan manusia. Jangan lupa anakku, dibaca sebelum tidur. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang surah An-Nas, tiba saatnya kalian melaksanakan tugasnya. Tugasku, berilah tanda centang pada kolom di bawah ini sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Yang pertama, aku suka belajar membaca Al-Quran. Setuju atau tidak setuju? Yang kedua, aku terbiasa membaca surah An-Nas sebelum tidur. Yang ketiga, Allah suka dengan orang yang belajar Al-Quran. Silahkan kalian centang sesuai dengan apa yang anak-anak rasakan, sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan selama ini di rumah. Nah, berikutnya berilah tanda centang pada ayat yang termasuk surah An-Nas. Nah, ini ada 4 ya, jadi nanti ini termasuk An-Nas atau bukan ya? Kalau termasuk silahkan dicentang. Malikin nas, Ar-Rahmanir Rahim, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akan dicentang yang termasuk surah An-Nas. Berikutnya, pilihlah jawaban yang paling tepat. 1. Sebelum titik-titik, Ahmad terbiasa membaca surah An-Nas. A. Makan. B. Tidur. C. Bermain. Yang kedua, dengan membaca An-Nas, kita memohon perlindungan dari kejahatan titik-titik dan titik-titik. A. Jin dan manusia. B. Setan dan jin. C. Iblis dan setan. Silahkan nanti dikerjakan pada buku didampingi bersama ayah atau bunda. Ya anakku, mutiara hikmah, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Ya anakku, demikian tadi kita telah belajar Al-Quran hadis. Terima kasih doa Umi, semoga kalian dimudahkan oleh Allah dalam memahami, dalam menghafalkan materi ini. Belajar Al-Quran hadis, asyik, mudah, menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.